Samanjari. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum bayar ini ada yang supaya informasikan lewat surat apa di laptop. Tiga orang tidak hadir karena sakit. Ada yang sudah melapor ke kita, ada yang langsung di Gapri ya, Gapri. Apa BK? Bagus. Ini memang mekanismenya harus seperti itu ya. Kemudian jangan sekali-sekali menerima informasi tentang ketidakhadiran melalui sertifikasi. Karena itu sulit dipertanggungjawabkan ya, karena dia melalui masing-masing. Ini di katakanlah dilapor sama wali kelas biasanya punya kebijakan di mana sistemnya supaya menganalisis terjadinya apa lolos. Ini kan salah satu strategi mereka kalau sudah berhasil, pertama, kedua pasti tidak lewat cek. Jadi ya, jangan sekretaris terutama jangan sekali-kali mau menerima informasi ketidakhadiran harus BPK yang ini atau apalagi sakit terus ada surat undangan. 2 minggu libur berapa? Gantungan gimana? Masih ya? Kurang liburnya? Apa lagi? Wah, lagi seminggu lagi kamu libur lagi. Ya, minggu lagi libur lagi. Ini mah libur lagi. Minggu apa? Karena apa? Mau ujian kelas 12 yang 6 pertemuan untuk di semester ke-6. Perlu pertemuan kita agak sedikit terganggu ya karena satu, apalagi ditambah dengan kegiatan gaya sekarang. Yang kedua adalah kegiatan kelas 12 yang mengikuti kelas 11 ini nanti banyak liburnya sehingga materi yang seharusnya bisa dikerja dalam target 1 semester
semester kemungkinan agak sedikit apa? Agak sedikit kejar-kejaran atau sedikit agak lembut ya di dalam penyampaian. Jadi supaya apa? Kurikulumnya tuntas. Nah, tapi memang sih bisa dilanjutkan nanti di semester berikutnya di kelas 12 kalau materi sekarang belum harus bisa dilanjutkan. Nah, sebagai pendahuluan saya, jadi absensi silahkan didistribusikan. Kemudian untuk pembahasan kita hari ini sesuai dengan kan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah disampaikan ya. Bina gimana sudah? Jadi sudah sampaikan kepada ketua kelas untuk meringkas materi, ya meringkas materi tertarik ini vektor, ya vektor. Pertanyaan saya sebelum kita lanjut ke pembahasan materi hari ini, apa itu vektor? Kalian kan sudah mencatat sebelumnya apa itu vektor? Vektor adalah yuk, siapa? Vektor adalah sudah disampaikan. Vektor adalah yuk, betul, saran yang memiliki nilai dan arah. Saran yang memiliki nilai dan arah. Nah, selama ini kalian sudah belajar tentang vektor yang bentuknya ada 3 ya. Ya, ada yang ke samping, ya arahnya adalah horizontal. Ada yang vertikal, ada yang menggunakan basis I dan I, J, K. Kalau 3 dimensi ya ada basis I, basis J, basis K. Kalau 2 dimensi I dan J. Sehingga vektor yang sudah kalian kenal biasanya simbolnya saya kasih apa? U ya. U sama dengan ada yang bentuknya ke horizontal. Kalau horizontal harus dipisahkan oleh kalau horizontal dipisahkan oleh setiap angka dipisahkan oleh koma. Contohnya misalnya 1, min 3, 5. Kalau 3 dimensi, kalau 2 dimensi sama aja. Tulis 2 saja. Misalnya apa? 2, min 7. Kalau penulisannya secara horizontal. Kalau dalam Excel apa namanya? Seret. Ya, kalau Excel kan begini ya. Pernah belajar Excel? Nah, kalau kita menulis di bagian ini saja, ini namanya apa? Basis itu I dan J yang tadi. Kalau basis IJ, kalau 2 dimensi. Yang ini disebut dengan basis, yang ke bawah kolom. Makanya ini disebut dengan vektor apa? Basis. 2 ini ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini mengingat kembali sudah ini. Kemudian ada lagi tulisan yang kedua adalah ditulis vertikal. Kalau penulisannya vertikal, apa ada koma? Nah, jadi kalau ini ditulis vertikal sama artinya dengan 1, min 3, 5. Tidak ada koma. Ya, namanya sama. U yang kedua sama juga. Soalnya ini 2. Dah. Ke bawah seperti saya katakan tadi, kalau kita menulis ke samping kanan kiri itu namanya basis, kalau ke bawah apa? Vektor.
Itu yang sudah ada tulis. Kan sudah ini? Ya, kita hanya mengingat saja. Ya, mengingat. Belum kita lanjut ke materi. Nah, vektor yang terakhir adalah vektor basis. Ya, vektor basis itu ada operasinya. Boleh ditambah, boleh dikurangi. Ya, namanya vektor basis. Jangan baris lagi. Misalnya U yang pertama kita tulis dalam bentuk basis gimana? Coba tulis dalam bentuk vektor basis. Yuk. Basis kan tadi sudah saya katakan. Ada I, ada J, ada K. Itu vektor U yang pertama kita tulis dalam bentuk basis. Tulisnya takut, jangan takut salah. Kita angkanya mana deh? Kan ada angka ada 1, nih 3, 5. 1, nih 3, 5. Yang lain, yang nggak yang dikit. Pernah itu, kan? Pernah itu. Yuk. Kamu santai aja. Tapi ngebleng nanti. Ada angka, ada basis. Basisnya kalau 3 dimensi kan IJK. Ada angka 5, U sama dengan 1,3,5. Tinggal tulis dalam basisnya saja kan. Yuk, sini. Jadi kemudian ada yang dilakukan begini. Belum kembali. Nah, ya, nah. Ya, libur 2 minggu berarti catatan ditutup selama 2 minggu. Basis kebenaran basis. Katanya tadi ada operasinya. Operasi bilangan. Jangan double. Kalau sudah tahu maknanya plus dan min, jangan itu double. Plus jangan menulis plus 10 lagi. Plus 10 Satu kali I berapa? Ini satu I. Mungkin tulis satu I. Mana? I? Min? 3J. Oke, terima kasih. Ya, ingat kalau basis itu ada operasinya. Ya, sebab nanti penulisan dari vektor bisa dengan 3 cara ini. Terserah yang mana saja nanti dimunculkan di soal ya. Bisa seperti ini, tulis, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi maknanya sama, sekali lagi maknanya sama. Kalau ditulis seperti ini, kamu bisa mengubah seperti itu. Kalau memang kamu mengerjakan soal lebih mudah menggunakan
vektor baris. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting bisa menebak. Bina, tadi plus min itu kalau kamu jangan tulis plus min lagi kelas 11. Misalkan itu sudah menjadi konsep. Jangan tulis plus min ya. Nah, plus min kalau berurutan artinya apa? Hah? Kalau tanda plus dengan tanda min berurutan, misalnya 2 ditambah min 3, ini bisa diubah menjadi 2 dikurangi 3. Ini ada karena 2 plus min berurutan begini. Lalu misalkan plus itu sudah mulai dihilangkan konsep-konsep seperti itu dalam matematika. Ya, ini menjadi 2 min. Sudah? Ada pertanyaan? Untuk yang kedua kan sudah ada masalah ya. Nah, yang kedua basisnya adalah 2 I min 7 ya. Min 7 J. Apa ada kan? Nggak ada, karena di sini hanya basisnya. Basis 2 dimensi 2. Sudah? Nah, itu untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kalian pelajari. Ini sudah pernah kita bahas ya. Oke. Sekarang vektor sudah, macam-macam vektor sudah. Sekarang kita lanjut ke materi tentang mengapa kalian perlu belajar vektor. Masing yang ada pertanyaan, belajar ada gimana? Ya, ini ya. Mengapa kalian perlu belajar? Ya, karena tidak ada sound, cukup saya tampilkan di simak videonya. Kenapa? Ini saja sebenarnya aplikasi vektor dalam kehidupan apa? Dia baru tahu pasti kan? Iya, kamu punya pandangan. Oh, ternyata belajar vektor itu penting. Untuk apa? Oh, vektor itu untuk ini. Ya, ternyata penerapan vektor. Begitu kamu melihat kejadian itu, kamu ingat dengan vektor. Untuk vektor apa? Oke, karena tidak ada sound, saya gunakan yang ada di laptop aja ya. Mungkin suaranya kurang maksimal, tapi kalau kalian dengarkan dengan baik, pasti bisa. Silakan disimak.
Sebelum kita lanjut, apa sih tujuan belajaran kita tentang belajar operasi vektor? Yang pertama, jadi nanti saya harapkan program ini mampu Bapak mengoperasikan, melakukan operasi, mengoperasikan vektor dalam apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skala, dan perkalian dua vektor. Itu nanti kita bahas. Kalau ada waktu nanti kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang peserta didik atau siswa mampu apa? Mampu menyelesaikan masalah tentang perbandingan vektor. Jadi kita kan bertemunya 3 jam ya. Kayaknya ini 2 jam cukup. Untuk yang pertama, 1 jamnya nanti adalah perbandingan vektor. Sebenarnya nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Lalu ini tidak, tugas kelompoknya adalah tapi tentang operasi vektor saja. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya apa sih? Tadi sudah. Nah, ini dia. Jadi, yang paling penting adalah penggunaan vektor dalam dunia penerbangan. Karena itu risikonya apa? Nah, nyawa tinggi. Ini makanya. Hanya kalian belajar vektor yang paling krusial penggunaannya adalah di bandara. Sehingga orang bisa memantau perjalanan pesawat hanya dari bandara. Tahu baliknya kejadian kemarin? Tahu gimana? Termutar di belakang. Karena apa? Karena di wilayah laut apa itu ada sesuatu yang nggak bisa dilalui pesawat gitu. Dan siapa yang tahu batik air kemarin ada kejadian? Bukan. Baru kemarin ini. Nah, salah satu penerapan vektor ini, yuk batik air, kalau tidak salah batik air. Baru kemarin ini beritanya. Pesawat muter-muter sampai melewati lintasan yang seharusnya dia lewati. Keluar jalur ya. Kenapa itu terjadi? Nah, karena pilot dengan co-pilot lagi sedang tidur. Ya, berapa menit itu? 28 menit. Itu bayangkan 28 menit dalam di udara itu kan sudah lama ya. Lama, jam aja sudah terasa lama. Ya, itu 28 menit. Padahal itu memang sebenarnya tugas itu sudah dilimpahkan ke co-pilot. Karena Pak pilot mau istirahat. Tetapi malah co-pilot ikut tidur. Ya, itu 28 menit pesawat muter-muter saja. Keluar dari lintasan, bahkan ada penumpang yang sengaja memvideokan. Karena dia melihat, karena sering pulang pergi lewat jalur itu kan tahu lintasannya ya. Kok ini kayaknya lintasannya agak sedikit berbeda dari yang biasa. Kemudian dari ruang kemudi, dari bandara itu di untungnya ya itulah. Kita bisa mengontrol pergerakan pesawat dari bandara. Diinformasikan 28 menit berikutnya kebetulan sudah bangun pilot dan co-pilot. Tapi itu kan taruhannya nyawa ya? Ya, taruhannya nyawa. Ya kalau orang kalau kita di darat bensinnya telah gitu lah. Itu kan perjalanan itu memerlukan tenaga, memerlukan bensin, memerlukan segala sesuatu untuk menjalankan pesawat. Lah bensin itulah. Logika kita kan. Memang sih bisa mendarat dengan. Nah, itulah pentingnya vektor. Jadi pada saat pesawat mendarat, dia sudah mengakumulasi, sudah menghitung dulu berapa kemiringan yang harus saya tempuh dari mulai turun. Makanya kalau orang naik pesawat biasanya pasti merasa kecil. Karena dia apa? Mengatur apa? Kalau mau mendarat kan mengatur apa? Jarak ketinggiannya diatur. Jadi, tapi seolah-olah kayaknya sepertinya kita tidak tahu, padahal kalau rasakan loh orang seperti orang jatuh siang gitu ya. Ini terasa tangan siang, berarti pesawat itu sudah mulai apa? Sudah mulai turun dari ketinggian yang awal. Tapi pada saat dia naik itu tidak terasa. Karena apa? Pada saat turunnya itu yang sering berlaku. Makanya orang kadang-kadang kalau pilotnya pintar atau kemampuannya bagus, biasanya dia mengatur dengan cara vektor dengan duduk yang dibaca
dibaca sehingga saya harus menurunkan pesawat dengan kemiringan sekian. Miring, tapi penumpang kan tidak jatuh ya. Nah itulah pengaruh. Oke. Kalau bisa begini pasti kalian pasti. Makanya diatur dengan gaya vektor sehingga apa? Penumpang yang ada di dalamnya tidak terombang-ambing begitu dia mendarat, tidak terombang-ambing. Itu di sini. Ini pemahaman bermaknanya di sini dia. Di dalam vektor itu yang terpenting adalah di sini. Hanya di bandara pengawas itu semua menggunakan istilah, menggunakan konsep-konsep vektor. Berapa perjalanan, di mana arah pesawat supaya tidak apa? Tidak ada lampu merah di atas. Oke. Lampu merah kan sih ada di gedung. Nah, ya, ada makanya itu yang dia bandara pengawasan yang mengatur perjalanan pesawat dengan menggunakan konsep vektor. Itu. Nah, ini kita bahas operasi vektor. Silakan dibaca. Mulai sudah nih kita aktifkan sama si Binda untuk perintah. Biasanya berupa video ya. Nah, video ini kalian simak, kemudian kalian buat ringkasannya. Dah dibaca operasi vektor. Oh, ini sih sudah penjumlahan biasa ini. Penjumlahan biasa. Dah. Operasi yang pertama adalah penjumlahan. Ini untuk yang dimensi 2, ini dimensi 3. Penjumlahan biasa. Misalnya, dah, perhatikan. Jika U adalah vektor AB, V adalah vektor CD, maka U vektor U ditambah vektor V sama dengan AB ditambah CD. Berarti apa? Carilah vektor yang sejajar, yang bersesuaian lah istilahnya. Jadi yang bersesuaian jangan mengambil A dengan B, kan sudah tidak bersesuaian dia. Masa A-nya berada di atas di kolom 1 baris 1, kamu mengambil yang keduanya di kolom baris 2 kolom 1. Harus bersesuaian ya. Di 1 sehingga A tambah C, B ditambah D. Kemudian contohnya ini, jika P-nya 5-2, Q-nya 3-4, maka vektor R sebagai penjumlahan P ditambah Q, maka hasilnya ini. Ada pertanyaan. 5, 2, 3, 4. 5 tambah 3? 4. Min 2 tambah 4? 2. Ada yang masalah tentang penjumlahan? Ada? Penjumlahan ada? Dimensi 3 ada? Dimensi 3 sama A, B, C, D, E, F. Berarti yang bersesuaian apa? A dengan D, B dengan D, C dengan dijumlahkan seperti biasa. Hasilnya, contoh ini, 2 tambah 3, 5. Min 5 ditambah 2, min 3. 3 ditambah 4. Ada yang bertanya? Sudah? Penjumlahan sudah? Sudah. Sekarang coba satu permainan atau kuis buat kalian untuk menguji kemampuan kalian logikanya tentang penjumlahan. Pahami dulu, jangan ditulis. Ini tidak usah ditulis, aku cermati saja. Saya membuat kertas bulat. Ini ya bulat ya, kertas bulat. Lingkaran, kertas lingkaran. Saya siangkan di sini 1, 3, 5, 7, 9. Dah. Bulatan yang kedua di bawahnya lagi. 11, 13, 15, 17. Pertanyaan saya, kesimpulan kamu apa dari bilangan ganjil? Bilangan ganjil, spesifiknya lagi?
spesifiknya lagi. Bilangan ganjil yang bilangan ganjil yang dia terkecilnya, dia terbesarnya. Itu spesifik. Berarti bilangan ganjil yang berada ya antara 1 sampai 19 ya. Terus spesifik tuh kalau ditanya berapakah himpunannya, himpunan dari bilangan ini bilangan ganjil yang berada di antara atau berada di antara 0 sampai 20, 0 sampai 20 atau 1 sampai dengan 9. Sudah paham ini? Sudah. Sekarang saya buat lubang. Lubangnya saya buat 3. 1, 2, 3. Lubang ini bisa diisi oleh angka-angka yang ada di sini. Terserah. Oh ini masuk tadi. Semua angka ini yang dalam lingkaran ini bisa masuk ke lubang. Sudah? Oke, saya isi tanda tambah. Kemudian juga ini saya isi tanda tambah. Logika. Oke, logika. Singular hitungan. Oke. Supaya hasilnya 30, silahkan. Siapa yang bisa? Pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Tenang, pakai logika. Pakai logika. Nah, pakai logika. Lihat. Silakan masukkan 3 angka saja di sini. Pilih. Jumlahkan di sini hasilnya 30. 7 kedua bisa. Katakan yang sudah laksana. Mantis 5 kali. Bisa jangan Pak. Tapi sih jadi bijak bukan di ruangan. Saya harus bisa ini. Saya yang minta sama ya. Tapi kalau harus bisa jawab. Kritis ini. Pakai logika dan harus kritis. Kalau tidak begitu nggak bisa jawab. Kalau tidak pakai logika dan harus berpikir kritis, kamu tidak bisa. Yuk. 19 sama 13. 5 detik. Wih, apa kepikir tuh nyumbang bilangan lu kan tuh? SD, yuk. Nyumbang. Makanya harus kritis dan pakai logika. Kalau nggak begitu nggak bisa kamu jawab. Ya. 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 Apakah 30 hasilnya? Sudah 15 ditambah 3 18 tambah 9. Blend dong. Oke. Tapi ngeblend dong, ngeblend. Hah? Kan ganjil. Angka yang diketahui semuanya ganjil tuh bos. Pasti ada kenal. 5 detik 1. Bis 5 kali nih, cekam nih, tidak cuma di ruangan bapak. Kesatu. Yang benar 1. Sana. 2. Nah, 5 kali ya. Kita sudah sebut ada tawar-tawar 5.000 saja. Diambil di ruangan. Jadi 17 26 tambah 3 tambah 3. Pokoknya saya ada masalah tentang penjumlahan. Ini katanya tadi bukan masalah. Nah, ini saya pakai penjumlahan loh. Penjumlahan ya kan? Nah, ini ditambah ini hasilnya 30.
Hah? Enggak, kalau sampai yang dibulatan itu kamu jangan mengambil di luar. Itu buat apa? Buat apa saya menyediakan ini? Kalau kamu ambil di luar, nggak boleh. Orang itu sudah ada. Ini sudah 3,5. Tambah 3 ada di 4. hijau ya 3 modul. Jadi 4/4. Jangan jadi. 5.000 betul. Lahir 1, 2, 3, 4, 5. Bendera putih. Kita jawab. Baru bisa jawab. Oke. Berarti logika dan kamu kurang berpikir. Sehingga berpikir kritis ya. Saran ya. Secara logika. Diam. Secara logika, mungkinkah penjumlahan 3 bilangan ganjil hasilnya genap? Logika namanya naik terus ya. Mungkinkah 3 bilangan ganjil kalau dijumlahkan hasilnya genap? Mungkin kamu nggak lihat bilangan di sebelah. Coba pasti genap hasil pertamanya. Nah ini kan genap nih. Tambah menjadi ganjil masa genap hasil. Ganjil tambah genap pasti hasilnya ganjil, pasti ganjil ya. 2 tambah 3 5 ditambah 5 8. 3 kan ganjil ya. 3 tambah ganjil kan gitu ya. 4 tambah 5 9. Jadi secara logika sudah tidak mungkin 3 bilangan ganjil dijumlahkan hasilnya apa? Genap. 30.000 kenapa kata ganjil? Mungkin kan? Tetapi ini bisa diselesaikan caranya. Bulat tambah bulat tambah bulat sama dengan 30. Oke, saya ambil 15 kamu. Oke, benar. Udah. 6 tambah 7. Ya. 15 ini samanya. Di 2 dia akan 5. Terus saya 19. Ada yang 19? Ada. Ini nama ini berapa? 24. Berarti harus dijumlahkan berapa? 6. Mantap. Oh, Tapi kan benar cara. Benar cara. Bulat. Tapi kan jadi 6 kan kita. Tapi kan harus ganjil. Makanya sebenarnya harus Penulisan saya kan ganjil. Di sini kan tidak ada aturan harus ganjil. Ini kan dari banding, semua terbaca mana? Yang baca mana? Ya tidak ada dia lagi. Aku benar baca. Ini cuma banding Pak, aku benar baca. Nih. Aduh, gede ya gitu ya. Dulu ya lah. Coba banding jadinya baca angka apa? Iya, maka kan kalau angka pakai logika dan harus berpikir secara kritis. Sehingga dia nggak naik bulatkan kalau tidak bisa dibalik. Coba angka yang lain kamu balik terbaca nggak? 3 baca. 1 banding 9. 11 banding 2 kali 11 jadi 11 sama 2. 11 sama 3.
Nah, dibanding-banding itu tujuannya dibuat bulat supaya bisa dijual dibalik sehingga membaca juga Oke. Ya. Nah, makanya itu belajar matematika jangan hanya bisa mengoperasikan ini tambah ini tambah ini, kamu harus juga berpikir secara penting di sini kritis. Karena secara logika sudah nggak mungkin ini bilangan ganjil 3 jumlahkan hasilnya ke 5, pasti hasilnya. Makanya perlu ya ada pemikiran. Oke, lanjut. Hadiah 55. Kemarin di P5 makan sama siswa 5. Bandingan gua, Pak. Bandingan aja. Durasi gitu sih maksudnya sih kalau ada yang mana berpikirnya yang begitu sih nomor itu kan juga kayak di jalan ini kan supaya bisa dibalik-balik ya. Oke, lanjut pengurangan. Pengurangan sama konsepnya dengan apa? Sekarang apakah bisa dibalik? Kalau penjumlahan kan bisa dibalik ya. Kalau A tambah B apa sama dengan B tambah A? Sama. Apakah B tambah boleh ditulis B tambah A? Boleh. Sifat apa namanya ini? Sifat apa namanya? Kalau A tambah B sama artinya dengan B tambah A. Sifat. Oh, kelimu. Mulai. Ada. Oh, mu, komutasi. Apa lain? Ya, kalau penjumlahan bersifat komutasi. Artinya apa? Bisa saling menukar. A tambah B, B tambah. Tetapi kalau penjumlahan jangan. Berisiko, ini tidak boleh ini. Pengurangan, betul, tidak boleh. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Maka tidak berlaku sifat komutasi. Itu dia. Contoh, sekarang saya ya. Untuk uraian penjelasannya kan sudah nih. Berarti 5 dikurangi 3 2 min 2 dikurangi 4. Sudah paham? Sudah. Oke, caranya depan. Yang lain dia. Yang caranya depan aja. Min 1. Nah, kapan? Dia mau punya iya kan? Paling baru. Dah. Kemudian di depan. Min 1, min 5. Min 1, min 5. Berapa? 4. Ini aja, angkat aja Bu. Ini jawabannya ini ada Agus. Min 1. Temanmu menjawab 4. Min 1. Min. Berarti kalau saya membuat soal pilihan ganda masuk ke jawaban A sama dengan A jawabannya A, B jawabannya Min aja Bu. Min 6. Oh betul. Ya. Oh betul. Bahkan 4. Hah? 4. Berapa? Ada jawaban lain? Di antara dua itu ada? Belakang? Hah? Min 6. Bisa kan ada baju duanya apa? Maksudnya buat itu jawab kan tahu? Min 6. Ya. Iya, Min 6. Oh, Min 6. Min 1, min 5. Pengurangan dong Gus. Oh, pengurangan. Boleh Pak, saya di depan nih.
Toh, kalau ini kan tidak kuasai, gimana cara menghitung nanti di pengurangan vektor? Nggak bisa, orang ini ada hubungannya nanti. Ini kan contohnya sederhana sekali. Nanti saya tahu pengembangannya seperti ini. Masa begitu belitnya? Gimana? Berapa? Minam. Terus Minam. 6. Oh, masih. Ada nyawa min 4? Ada jawaban Pak? Ada? Paman jawaban G sih. Masa? Hah? 6? Udah 6? Hah? Coba jelaskan, kenapa Pak? Dari sana aja. Enggak, kenapa Pak? Min 1 dikurang min 5 berarti sama artinya dengan min 1 ditambah 5 hasilnya 4. Jika ada tanda negatif berurutan sebanyak 2 kali, maka berubah menjadi tanda apa? Tambah. SMP aja itu Gus. Hah? SMP aja itu. Lah itu min 1 min. Jangan kamu setuju jawaban Anong? Tanda min berurutan sebanyak 2 kali akan menjadi. Sehingga ini menjadi apa? Min 1 plus 5. Yang Pak Alun secara iya Bapak kan? Ini cara blok, cara blok tapi benar. Daripada kamu pura-pura buat tapi blok. Ada kan cara blok tapi benar. Cara bloknya gini, yang ada tanda min gini dulu kan saling silang ya. Tuh ya. Jangan berpikir gitu. Coba pakai itu. Tanda min, tapi berurutan 2 kali loh. 2 kali berurutan. Tanda min, sing ada pembatas lagi ya. Tidak ada pembatas lagi. Ini udah dilihat. Jika begini, Pak Aju udah mengingat. Sama dengan kamu menghafalkan macam-macam warna ya. Merah, kuning, hijau. Berarti disingkat apa? Medium atau berbeda belakang. Kan itu caranya. Itu cara. Supaya konsep itu mudah dipahami. Kamu buatlah strategi khusus untuk memudahkan apa? Mengingat atau memahami. Pakai strategi. Sama dengan sin sama dengan sami. Benar lah itu. Demi, bukan sami ya. Sin itu demi kan? Depan dibagi kiri. Kos itu sami apa? Kiri dibagi kiri. Tangan itu apa? Desa. Depan dibagi kan itu diajarkan supaya kamu mudah memahami. Untuk memudahkan mencari sin, kos dan dosen sampai dulu kan ya ini sampai salah lagi ya. Sampai 11 itu ini ya. Ditanya sama adiknya dimarahin kenapa karena kamu nggak bisa jawab kan? Kamu yang nggak bisa jawab adiknya apa? Adiknya ya. Oke, lanjut. Ini yang saya maksud tadi ini. Kalau 3 dimensi dikurangkan 2 dikurangi 3 min 1 benar. Min 5, min 2. Ya nesting berurutan ada negus. Yaitu tanggal minnya tidak berurutan. Min 5, min 2 itu tidak berurutan tanggal negatif. Ya, jadi tidak berubah menjadi plus. Jangan plesetkan kata-kata saya. Nanti ke depan Pak Sumadi murid itu. Pada
padahal maknanya berbeda. Ya, min 5, min 2. Ini tidak berurutan karena ada angka yang membatasi. Di belakang min ada 5, di belakang min ada angka 2. Kalau ini kan tidak ada yang membatasi. Di belakang min langsung ada min blank. Itu baru berubah menjadi konsep atau jangan sampai salah lagi. Dan terus yang salah tadi, tidak paham? Hah? Kalau ini tidak ada batas, ini ada batas, ini angka, sehingga ini hasilnya berapa? Min 7, jangan menjadi plus 7 ya. Lanjut. Terakhir 3 dikurangi 4 sama dengan ada perbandingan jumlahan pengurangan. Ada pengurangan silakan. Kita coba latihan soal. Silakan dicoba. Lima menit. Nah, jangan lama-lama, jumlah biasa ini. 5 menit. Jangan terlalu lama. Nanti dikabulkan jawabannya. Silakan. 5 menit saja. Yang sudah masih bisa tanpa menunjuk, kalian bisa mencoba. Yang mau coba silakan. B min Q, B plus R is B plus Q. Kerja simbol tadi, jangan B langsung aja B-nya apa, B-nya apa, ya memang simbol lagi, maknanya akan berubah, ya perkalian, ya. Nanti simbol lagi B plus Q 1. Biarkan nanti dikoreksi. Ya, biarkan nanti dikoreksi. Lebih terus. Bisa.
Hah? D. Sekretaris. B. Lalu C. Oh ya C. D. Sudah ada benci. D. Ada. Namanya begini kan kamu tahu. Boleh, di mana di? C, dah. Ini kita koreksi ya. Lagi satu, C. Oh ya. Kalau nanti yang mengalami kendala ABCD tanyakan, nggak bisa di alat sebelah. Ya, yang mengalami kendala ini pengurangan biasa sih, biasa. Kadang-kadang masih banyak yang belum memahami bagaimana cara mengoperasikan pengurangan. Jadi sebagian pengurangannya jawaban lain. Yang mana? Yang B, silakan. Ini kan dipakai acuan. Yang B. Tapi yang dihapus itu jawaban teman. Ya, ini dia.
Kalau tidak ada di depan lagi. Ada lagi? D. Boleh silakan. Tulis paling bawah di sini. Ini ya, silakan. Tulis di sini. Beda hasilnya ya. 5, yang satu jawabnya 5 lupa. Tolong yang lain perhatikan, gimana kira-kira permasalahannya yang berbeda itu? Kok bisa mendapatkan hasil yang berbeda juga? Ya, jawab dia. Jadi rancu buat masalah. Ada lagi? Ya. Yang mana ini? Yang B-nya? Yang B? Hah? Oh sudah. Yang lain? Ada lagi jawabannya yang berbeda? Oke, kita mulai yang pertama. Kita bahas yang pertama ya. Kalau yang pertama kayaknya tidak ada masalah ini. Nah ya, 2 ditambah min 1. 2 tambah min 1. Oke, min 1 tambah 0. Min 1. Min 2 ditambah 5. Wow. Nah. Oke. Dah, yang nomor 1 itu yang A sudah ada masalah. Siapa yang mau diangkat? Yang A. Lanjut yang B. 2 min 1 min 3 min 1 0,5. Ada yang salah nih? Ada yang salah dalam memberikan angka-angkanya? Tidak ada ya? Min 2 min 1. Nah, ini yang saya maksud tadi yang menjawab salah sebenarnya. Tanda min berurutan nih. Min berarti menjadi 2. Berarti menjadi 2 tambah 1. Hah? 3. Nah, tuh. Ini orang harus keledai. Kalau keledai, ya ini ulung. Bin mani bin entah sang jalan itu. Bin dulu. Bin puan. Bin dulu. Pak. Mana? Betul masih nawang jalan. Yang keledai itu kan Dwi Permana ya. Dwi Permana karena dia hanya memiliki tenaga saja. Tenaga sama apa? Apa yang tidak dimiliki? Pikiran. Orang keledainya pikiran sih lah. Tidak punya gelombang yang sama. Masa jadi boleh memang itu ya? Ya, makanya jadikanlah sebuah konsep. Konsepnya apa? Jika dia berurutan tanda negatifnya akan berubah menjadi ingat yang berurutan. Terus yang kedua, min 1, min 0, min 1, min 3, min 5, min 8. Oke, berdua siapa? Luar biasa. Ini dilemanya yang C. Gimana ini? Lu ada jawaban? Oh, yang D. Yang C. Ah, C ada nama-nama kan. Biasanya nih kurang berubah. Langsung naik ke kurang. Ya, 2 ditambah min 1 ditambah min 2 min 1. Oh. Ada yang bingung? Ada yang bertanya? 2 ditambah min 1 ditambah min 2. Nah, min 1. Ada yang masih bingung?
Sudah jelas? Bisa? Nomor 2. Benar ya jawabannya min 1 ya? Terus lanjut. Min 1 ditambah 0. Min 1 ditambah 3. 2. Ada yang bingung? Lanjut. Min 3 ditambah 5. 2 ditambah min 1. Ada yang bingung? Nah, siapa yang mesti? Wah, luar biasa. Nah, ini penyakitnya nih. Lu ada jawabannya nih. Jadi yang pilih nih. Hah? Ah, siapa itu nih? Nah, hijau ini. Ini kan bulannya Pantawang pilih hijau gitu. Nomor D yang pertama ini. Siapa yang jawab ini? Kamu kerjakan gimana? Gimana cara kerjakan? Itu min 1 kurang 2 nya minum 0 Pak. Hah? Min 1 kurang min 0 tuh. Min 1 kurang. Oh, berarti beli. Harusnya apa? Min 1. Berarti ditutup deh kamu tuh. Bakar tuh tinggal di situ jawabannya itu. Alamat lihatnya tuh. Sini sini kalau. Benar ya min 1 harusnya? Ya. Yang lain gimana? Min 1. Dia mengerjakan dari rumah. Yang sing misi tanda kurung. Kalau tandanya sama dan kurang, berarti pekerjaannya mulai dari depan. Sing misi tanda kurung. Asalnya ada tanda tambah dan tanda kurang. Tapi yang misi tanda tambah, tanda kurang, tanda kali. Apa ini? Sing misi kurung? Tidak misi kurung. Tapi ada tanda tambah, ada kurang, ada kali. Meskipun kali letaknya paling belakang. Ini kerjakan dulu. Berarti karena tingkatan operasi kali lebih tinggi daripada plus ini. Harus tahu dulu. Kalau kali pasangannya apa? Bagi.